Aku kimianya lebih menarik tahu Jer. Aku ngomongin tentang otak, tentang protein di dalam otak gitu. Hah? Loh, Jadi kalian ada sekarang S3 ya? S2, S3? enggak lah. Kayak gua nggak demen kuliah, gua udah kelar. Nggak, tapi aku kan sering liat IG story Kak Gita tuh lagi kayak di lab gitu loh. Itu apa? Itu aku kerja tuh jadi cosmetic chemist. Aku bikin bikin skincare produk gitu-gitu, makanya aku di lab. Sebenarnya aku, sebenarnya aku penasaran ini. Kak Gita itu kerjanya apa sih Kak? Oh, Kayak kayak hampir semua orang penasaran ya guys ya. Kak Gita itu iya, kerjanya apa? Kayak kayaknya semua dikerjain deh. betul. Nggak, tapi kalau yang kosmetik itu kan itu maksudnya berarti masuk perusahaan kan? Masuk perusahaan Iya, kerja iya, gitu kan? iya. Kayak masuk perusahaan cosmetic consulting gitu di sini. Perusahaannya kecil Heeh. sih, tapi lumayan banget. Klien-klien kita ada yang gede-gede, pokoknya yang harga skincare 300-an euro, udah tuh mahal Hmm. banget, aku nggak bisa beli. Terus aku juga ngaudit Itu gitu, gaji Jer. gaji itu merendah ya guys, merendah itu. Oh gitu ya? Bukan nggak bisa beli, nggak mau beli ya kan? Nggak mau Bisa mah beli, bisa soalnya kan? nggak Ya worth kan? it gitu. Kalau nggak gratisan nggak mau gitu. Ya. Terus sama Ya. kerja ya, ngaudit kayak pabrik gitu, Jer. Hmm. Pabrik Jadi kalau kalau aku mau. misalnya, Kenapa? hah? Jadi kalau misalnya ditanya orang kerjanya apa, Kak Gita akan ngomong apa? Aku bilangnya macem-macem. Pasti kayak gitu, kayak Oh, macem-macem. oh. Gua kerja regular job punya, terus jadi YouTuber iya gitu. Hmm. Gitu. Terus kamu plannya abis itu apa, Jar? Plan abis lulus. Iya. Mau ini sih, mau istirahat dulu. Oh ya, istirahat berarti Maksudnya kayak maksudnya istirahat kuliah, hmm, ya kan. tapi Jadi kerja kadang-kadang mau kan langsung kerja. nggak mungkin ya explore diri lah, kayak ngelihat ya mungkin cari cari pengalaman setahun lah, setahun dua Oh, tahun. Habis itu di Jepang. lanjut S2 di Jepang mungkin. Terus lanjut S2. Demen banget sih kuliah, gue bingung deh. Apa? Nggak, tapi aku Kenapa mau sih? mau ambil education Kak. Nggak mau tinggal lagi ya. Oh, Udah kapok, udah kapok. oh gitu. Jadi pedagogik bisa gitu ya? Jadi kayak S1-nya yang applied Nggak tahu bisa gitu. atau enggak. Bisa nggak ya? Soalnya kalau di sini kalau mau ngambil education dari awal udah harus ambil pedagogik. Pedagogik itu apa? Education. Oh, oh, I see. Guys, Gitu. kadang-kadang bahasa kayak gitu tuh terlalu tinggi ya. Aku jujur ya guys, aku manusia normal. Mungkin Ah, banyak orang, tapi aku justru belajar banyak gitu. Maksudnya ketika ada bahasa yang aku nggak ngerti, aku search. Bener Kak, thank you. oke. Kayaknya Kayak kita karena misalnya, beda bahasa aja. Kalau misalnya aku ngomong bahasa Jepang, kamu kayaknya lebih ngerti bukan deh. bukan itu, bukan itu, bukan bahasa itunya. Bahasa kayak kayak dulu nih yang aku belajar nih, patriarki. Aku dulu nggak tahu sama sekali. Sebelum Iya, Kak kita story gitu, aku nggak tahu. Aku iya. search Terus apa sih artinya gitu. apa yang kamu dapatkan dari hasil searching? Apa? Oh ya nanti, ya guys kalian bisa search sendiri ya guys. Tapi keren sih Kak, maksudnya ya Jer, itu kamu di Jepang tinggal di mana sih? di rumah. Maksudnya di rumah, nyewa rumah kah atau nyewa Nyewa rumah, kos-kosan nyewa rumah, kah? Satu nyewa rumah. rumah gitu apa satu kamar gitu? Eh, aku salah satu rumah, Terus bareng teman-teman. nggak sendirian. Oh, bisa gitu ya kalau student ya? Bisa aja, bisa aja. Oh, asal Yang ada penting bisa duitnya ya? bayar. Oh, Yang penting kamu bisa bayar aja sih. tajir ya? Nggak, Tajir tapi ya? nggak. Aku cari, ini aku cari yang paling murah. Jadi rumah aku ini Kak, misalnya gini, kalau misalnya apa? Kalau misalnya satu kamar ya, itu kalau berisik-berisik, misalnya aku buat video gitu, kalau berisik-berisik di gedor sebelah, itu Iya, masalah utamanya. Makanya betul, aku betul. mau nggak mau harus cari yang sendiri kan, gitu. Cari yang sendiri, Oh, terus terus nemu yang paling murah kan, nemu yang murah banget, kayak nggak masuk akal lah. Kayak harganya itu hampir mirip sama satu kamar gitu, ya lebih mahal dikit lah. Cuma nggak kena matahari rumahnya. Jadi bener-bener ini, jadi sekeliling aku itu kayak apa gedung-gedung tinggi gitu loh. Dinginnya parah Kak. Terus kayak emang nggak ada kayak heaternya? oh ada heater, tapi harus nyalain heater gitu. Oh, tapi listrik jadi mahal nggak kalau mesti nyalain heater terus? Iya pasti mahal. Oh,
Berarti kamu bayar murah rumah, tapi bayar listrik mahal gitu ya? Tapi maksudnya nggak semahal yang kayak langsung parah Hmm. gitu. Maksudnya lebih lebih worth it kayak gini daripada itu. Kalau Oh, kalau aku misalnya aku listrik per bulan ya 300.000 400.000 gitu. Itu murah atau oke. mahal ya? Lumayan murah kok, lumayan murah. Lumayan murah kan? Kalau di Jerman berapa? Di Jerman tergantung kepalanya. Kalau misalnya aku kemarin berapa ya? Sekitar, Hah, bergantung kepala maksudnya ada 2 orang gitu. iya, tergantung pemakaian. Oh, itu Jadi ada ngefek. pemakaian ideal gitu. Nanti dia hitung-hitung dari situ gitu sih. Jadi beda kalau misalnya tinggal sendiri sama tinggal berdua kayak sekarang aku sama si Paul. Terus Oh, itu rumahnya segede apa, Jer? BTW ini komennya nge-freeze atau di aku doang ya? Ada kok komennya, rame banget. Oh, di aku nge-freeze. Oh, maaf ya guys, Oh, Jero nggak bisa ngeliat komen kalian. oke, terus gimana, Kak? Rumah kamu segede apa? Berapa kuadrat meter? Nggak hafal. Kok bisa Nggak nggak segede itu apa? kok. Ya, nggak segede itu kok. Buan, Kayak ber kamarnya cuma satu doang tapi. Oke. Terus Dan ada itu cuma ruang buat tamu. buat satu orang. Nggak ruang tamu sih. Hmm. Aduh, Pak. Aku pengen nunjukin tapi rumahku Berantakan. berantakan banget. Bener aku pernah, itu di YouTube ya Kak? Atau di Instastory-nya Kak Gita ya? Q&A-nya. Pokoknya kayak ngomongin kayak, apa, sama kayak aku banget. Kalau misalnya bersihin rumah, Oh itu iya kalau iya. udah nggak tahan. Kalau udah Kamu kayak, aduh ini terlalu berantakan deh, gitu. betul betul. Ya kan? Ya Tapi tapi sekali kalau bersihin, aku kan, sekali tapi bersihin kalau aku bersih banget. udah ada yang bantuin. Jadi misalnya nih aku males nih, tinggal suruh Paul, ya ngepel dong, ntar dia ngepel. Kalau kamu kan sendirian, nggak ada yang bantuin. Aku bisa suruh temenku, Oh bro, gitu. Dia ngepel mau. bro. Terus Enggak lah, bayarnya enggak. pakai ramen atau Aduh, bayarnya pakai exposure gitu. Ini gue masukin YouTube lo kan. enggak lah, enggak lah. Temen-temenku enggak ada yang kayak gitu sih. Enggak ada yang, Oh. Berarti kalau misalnya ada orang tua visit gitu-gitu enak dong, Jar, mereka nggak usah tinggal di hotel, bisa barengan enggak aja bisa, di enggak rumah. bisa, enggak bisa. Kamarnya cuma satu, Kak. Sempit ya? Kamarnya cuma buat kamarnya cuma buat satu orang. Dulu temanku Oh. pernah tinggal sini berdua kan. Dia tidurnya di luar, ya di lantai tidurnya. Mm-mm. Tapi kan di Jepang Emang kan emang pakai pakai lantai, pakai futon itu loh. iya. Hmm. Oh gitu. Kalau di Jerman tuh berapa sih musimnya, Kak? Apanya? Berapa musim di Jerman? 4. Oh, sama kayak Jepang berarti. Sama. Sekarang juga lagi winter, tapi Hamburg nggak kebagian salju. Tadi kan aku ke daerah Hessen. Tuh ada salju tuh. Heeh. Sama kayak Tokyo. Tokyo juga nggak kebagian salju. Iya, nggak enak banget deh. Tapi Jepang tuh bagus banget ya, kacau deh. Lo Kak kita pernah? Pernah ke Osaka tapi 2 hari doang. Oh, Osaka. Aku disuruh bikin video sama Universal Studio terus habis itu balik lagi ke Jerman. Eh, lo Kak kita jangka panjangnya mau gimana, Kak? Kayaknya di sini Stay aja di sih. Jerman terus. Iya. For good. Iya. Pokoknya either aku atau Paulus yang ganti warga negara. Maksudnya gimana? Oh, biar dapat green card gitu. Iya. Kalau di sini Blaue Karte, Blue Card namanya. Nah, abis Blue Card kita udah bisa eligible untuk ganti warga negara kan. Nah, Hmm. pokoknya either aku atau dia yang pindah warga negara. Jadi misalnya nih, Jerman ada World War III gitu ya, tiba-tiba kayak Hmm. Nazi ada lagi gitu. Kita ke Indonesia. Tapi kalau misalnya Ah. Indonesia tiba-tiba anjlok nih tanahnya nih ngerembes banjir, kita ke Jerman gitu. Itu strateginya begitu. Oh, jadi biar biar bisa ya ya paham paham. Betul, betul, betul. Kalau Kalau kamu, dua-duanya kalau kamu, ganti, apa? kalau dua-duanya ganti, aku nggak bisa punya properti di Iya Indonesia nggak bisa masalahnya. nggak bisa nggak bisa pulang pergi ya. Betul. I see, I see. Kalau kamu ntar mau di Jerman, di Jepang aja. Nggak sih. Aku S2-nya mau ke Amerika kalau bisa. Kalau bisa. Oh ya, Pengen coba lingkungan baru gitu sih, Kak. oke. Berarti nyari Nah, beasiswa. nyari beasiswa. Kalau nggak mahal ya. Banget lah. Pasti Iya mahal parah. banget. Di Amerika mau di mananya, Jar? Eh, maybe Harvard. Tapi nggak tahu sih Uh, persyaratannya gimana. Nggak tahu bisa juga atau enggak.
Ya. Ivy League ya, Bo. Kenapa nggak di Bisa. ini aja, di Eropa aja? Menurutku di Eropa lebih ini loh. Nggak tahu sih, kayaknya kalau misalnya kamu di Jepang, value-nya agak lebih mirip sih, for some reason. Oh iya. Iya. Hmm. Karena aku mau ambil education kan. Nah, katanya paling bagus kan Harvard gitu. Terus aku ya maksudnya for now mungkin ngejarnya itu sih. Hmm. Cuma nggak tahu sih bisa atau nggak ya kalau dari matematika ngambil education gitu. Itu nggak tahu sih. Cuma kalau bisa ya, misalnya taunya bisa ngambil itu ya, kamu kayaknya masuk-masuk aja sih. Coba aja Semoga. tanya-tanya sama orang-orang yang Ivy League tuh. Gimana bikin Iya. yang, apa sih, letter-letteran Iya gitu-gitu. itu. Iya, Recommendation letter. Bukan recommendation apa? iya. Apa apa? Motivational letter apa namanya. Motivational letter. Iya itu. Kan orang-orang Statement. Amerika demen banget deh tuh kayaknya disuruh nulis. Kayak, iya gue tuh pingin begini. Ya, Kalau Eropa pusing. beda. Orang Eropa mah ujian aja. Ujiannya apa? Tulis. Essay. Hmm, kalau S2 dulu aku kan sempet lanjut S2 kan. Abis itu aku kayak Ah. keluar. Aku nggak selesain karena kayak apaan sih nih nggak mau gue gitu. Aku cuman ngasih nilaiku doang. Terus nilaiku ternyata bisa buat masuk lanjut S2 di Uniku yang lama, yang pertama. Jadi ya udah, Oh. nggak butuh Hmm. motivational letter sama sekali. I see. Cuma pas S2 nyesel, suram. Kenapa? Oh, Um, soalnya udah nggak belajar lagi kan ya S2 ya? Udah mandiri gak sih? iya, Kayak sebenarnya aku belajar sendiri. suka. Sebenarnya aku suka sistemnya. Cuma yang Mm-mm. aku nggak suka itu, aku kayak ngerasa masih suram gitu loh, Jar. Jadi dulu tuh pas aku S1, aku dibego-begoin sama temen aku kan. Orang Korea tuh, Hangguk Saram. Dia tuh kalau Dibego misalnya dia dibego-bego itu gimana dibego-begoin, maksudnya? kayak, aduh Dibego-bego itu kayak gimana? Gita, ini lo bukan kayak gini, salah, nanti meledak, nanti ini semuanya bakal kena api segala macem Oh ya. nih, gitu-gituin. Kayak Ah, aku, entah kenapa itu kayak jadi left a really bad impression on me gitu. Terus itu ah, bikin, salah satu yang bikin aku jadi nggak suka kuliah. Nah terus pas aku S2, ah, ternyata trauma itu masih ada gitu loh, makanya aku cepet-cepet oh, keluar dari S2. I see. Iya sih, tapi emang apa ya? Ya, kayak di sini juga kayak teman-temanku yang dari Korea gitu, China, jago-jago semua kayak jadi tertekan beneran. Kayak Iya, kalau iya, kalau kalau sama mereka ya, kalau ada iya. sama mereka jadi tertekan banget. Kalau Hmm, sama teman-teman Jepang masih lebih mending. oke. Tapi kalau Iya, orang Korea dan Cina di sana, Jer, mereka lebih individualis atau mereka juga saling individualis, bantu? individualis, Oke. individualis. Mereka 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 bertemannya sama negara mereka gitu. Hmm. Kalau aku kan Berarti orang Indonesia jarang sendiri, ngobrol sama kamu. ngobrol sih ngobrol-ngobrol aja. Cuma kalau Hmm. kayak bagi soal ujian gitu kan mereka kan ada senpai-senpai apa, ada senior-seniornya kan banyak kan. Dapat soal ujian atau apa gitu mereka ya biasanya ya, Nggak ya mau di antara ngasih. mereka aja gitu, di antara mereka aja gitu. Tiba-tiba nasionalis kayak, enggak, lu bukan orang gue gitu. Tapi kebanyakan dari mereka justru kan jadi nggak bisa bahasa Jepang gitu loh. Kayak aku Iya, ngajak ngomong iya, bahasa Jepang, jadi mereka jadi susah. Karena mereka iya. kebanyakan ngomongnya pakai bahasa mereka sendiri gitu. Hmm. Tapi di sini juga gitu kok, Jar. Orang-orang Cina itu rata-rata dia di sini kuliah, tapi karena otaknya dia encer, jadi lulus aja, tapi bahasa Jermannya jelek banget. Terus habis itu dia balik lagi ke Cina, karena ya dia nggak bisa bahasa Jerman dengan bagus, susah kan untuk dapat kerjaan di Ah, sini. I see. Kalau orang Korea di sini jarang sih yang masuk STEM gitu. Rata-rata masuknya musik. Jago-jago banget mereka di musik. Gitu, I kuliahnya see. makanya musik. Dan ya kalau misalnya, masalah gini, kalau misalnya di Jepang, salah satu yang berat ya buat orang Indonesia atau buat orang yang di luar China and Taiwan gitu, adalah adalah kanji kan, Kak. Ya Hmm, kan? Teman-temanku yang China itu, kan kita tes masuk kampusnya itu, jadi sebelum sebelum tes masuk kampus kita butuh nilai kayak SBMPTN, kayak iya nilai oke. UN gitu loh, buat daftar kampusnya kan. Nah, Iya. tesnya itu ada reading, ya kan? Nggak ada ngomong, reading. Nah, mereka tuh cepet-cepet banget. Kayak teman-teman aku yang di sekolah bahasa Jepang dulu, yang benar-benar sama aku, mereka tinggi-tinggi banget nilainya. Tapi ketika mereka disuruh baca, bacanya apa mereka nggak ngerti. Mereka nggak bisa baca. Cuma mereka ngerti artinya, Oh, karena berarti lebih kanji. ke teori kali ya?
bukan teori Kak, kanjinya, hurufnya sama. Oh, oke 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 Hurufnya oke. Jepang sama, iya. Jadi kalau misalnya, kalau kayak, ya kayak kita belajar bahasa Inggris, kan lebih gampang daripada orang Jepang belajar bahasa Inggris, karena hurufnya Hmm, beda gitu kan. Sama hmm, kayak hmm. gitu. Jadi ketika orang China datang ke Jepang, oh mereka raja sih. Jago-jago banget. Oh, berarti dulu kamu Meskipun, bener-bener mati-matian ngegodok kanji kamu oh, kali ya? mati-matian banget. Mati-matian banget. Beneran. Kayak, Padahal maunya wah gila. kuliah matematika, tapi kok gue belajar kanji gitu. Ya sekarang kan, ya gitu sih. Awal-awalnya mikir gitu. Ini ada temen gue nih bangsat banget nih. Kak, aku ingin menghadapi ujian nasional. Baiknya aku les di ruang guru atau Zenius sih? Bagusnya lu di Primagama lu atau nggak di Nurul Fikri biar lu dipakein jilbab lu. Cok, Nurul Fikri, cok, biar lu ke jalan yang benar. Ya, kita nggak bisa jawab sih itu. Ya, ya preferensi orang-orang lah beda. Atau enggak minta minta ajarin les privat sama mahasiswa UNJ, UNJ apa? Oh, Universitas Negeri Jember. Jakarta. Dulu aku Oh, sering hah? tuh guru-guru privat aku anak dari UNJ yang ngajarin aku kimia, matematika. UNJ bukan Jember ya? Bukan, IKIP dulunya. Jember apa Universitas Negeri Jember? Jakarta. Mana gue tahu tiba-tiba ke Jember. Enggak, maksudnya UNJ bukan singkatan Jember ya? Bukan, bukan. Coba netizen UNE, Universitas Jember apaan tuh si Jerome nanya. Yang penting bukan UNJ. ada kan? Tuh, UNJ singkatan apa ya? UNJ singkatan apa? UNJ apa? Unjem, Unjem, Umber. Oh iya, Universitas di Jakarta. UNED, UNED tuh ada yang ngomong, Tita bilangnya Oh, UNED. UNES. Oh, UNES Jember. UNJ. Oh ya, aja. Aduh, nggak bisa Gitu. komen nih. Nge-freeze. Ah, gila ya nih orang-orang pada nggak tidur apa 30K. Oh, ini 30 Kak. Yang di aku Iya. nge-freeze juga viewernya. Jadi aku nggak tahu berapa yang lihat aku kita sekarang. Gimana sih? Jar, kamu nggak pernah pacaran ya? Belum. Hmm? Kenapa Kak? Gak usah ketawa. Ketawanya ngejek banget sih. Dilarang sama orang tua atau karena belum menemukan yang cocok? eh Sudah kalau sekedar suka-sukaan, ya normal lah kan. Hmm. Cuma kalau kalau pacaran Nervous kayaknya ya? belum. Nervous samaan. Ah, Terus kok disuka-sukaan nggak ditembak, Jar? apa? Suka-sukaan nggak ditembak? Misalnya dulu suka-sukaannya sama ini, sama orang Mongolia dulu pernah. Random ya? Apa? Random ya? Mongolia Kayak gitu. Dia dari mana? Dari kayak apa ya? Ulaanbaatar. Apa? Dia dari mana? Dari Ulaanbaatar, iya. Oke. BTW di Jepang tuh banyak banget orang Mongolia. Kenapa bisa gitu? Eh, Kayak nggak tahu gimana, tapi pokoknya di sekolah di sana itu ada sekolah-sekolah yang kerja sama Jepang gitu. Jadi Hmm. dulu di sekolah bahasa Jepang itu banyak banget orang Mongolia yang datang gitu per tahun. Oh. Iya gitu. Cakep-cakep Kak orang Iya orang sih. Mongolia cakep, ya kan? Iya. Wah, Iya. gila sih. Oke, Tapi kayak kalau Rusia, aku sukanya Mongolia, orang ini Kazakhstan. Kazakhstan. Ih, Kazakhstan tuh Iya, cakep-cakep tuh. ya mirip-mirip kan mereka semua sana. Iya. Kayak, tapi kalau gini, kalau Mongolia itu lebih ke Asia sih mukanya. Betul, betul. Kalau Kazakhstan Kayak lebih ke kemana ya mukanya? Kazakhstan, Kazakhstan Mukanya juga lebih ke, Asia kok. Juga Asia kok. Mereka maksudnya bukan white lebih ke Russia. Oriental, Mm-mm. lebih ke Oriental gitu. Oh iya, Iya, oh iya. iya. Hmm. Terus kalau misalnya Mongolia kan mukanya agak lebar kan, biasanya. Biasanya dia agak-agak Hmm. bulat-bulat lebar gitu. Tapi Hmm. kalau yang Kazakhstan rata-rata sih agak ke telur gitu ya. Lonjong gitu sih biasanya. Aku nggak pernah ketemu orang Kazakhstan di sini. Oh, aku pernah sih ketemu. Terus aku ngeliatin kan di Google, kok muka lu sama semua gitu. Yang aku lagi live sama Jerome. Aku lagi live sama Jerome. Apa? Oke, oke. Jer. Tapi aku pengen nanya. Kamu orang Batak kan? Papa Batak, Mama Chinese. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau nikah lintas suku ya. Soalnya orang tuanya kan udah. eh aku nggak masalah. Cuma ya bergantung ceweknya. Nanti ceweknya masalah atau enggak gitu.
Oh, terus kalau dari keluarga kamu pokoknya bebas aja ya? Papa mama aku bebas. Papa mamaku itu pacaran 9 tahun, Kak. Hmm. Pacaran 9 tahun, dan nggak disetujuinya, ditolak itu 6 tahun. Iya, 6 tahun Karena ditolak. bukan Maksudnya kayak, bukan sesama Chinese dan bukan sesama Batak gitu. eh, kayak kalau dari keluarga papa aku masih lebih nggak apa-apa. Dan dari keluarga mama, lebih, apa sih, lebih strong gitu. Jadi, Hmm. ya. Dan mereka pacaran cuma sekali kan, seumur hidup. Dan aku Jar, suaramu pingin, hilang. pingin mencontoh. Oh, ini udah. Oh, oke oke. Halo, halo, tes, 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 tes. Udah ada, udah ada. Saya mana tadi hilangnya? Sampai ini kamu pingin mencontoh. Si Paulus Oh juga iya nggak itu. pernah pacaran tuh, dia cuma sekali aja. Weh. Dia juga Masalahnya gini, kerjanya Kak. belajar terus. Masalahnya ya, masalahnya sekedar suka-sukaan aja ya nih ya. Kayak sekedar chat-chatan gitu. Ketika udah gak chat lagi, ketika ada masalah itu galau-galau, terus kayak bener-bener makan energi gitu loh. Apalagi apalagi pacaran. Wah, lebih gila lagi kan gitu. Cobain dulu Gitu. makanya, kan siapa Loh, enggak, tahu dapet cewek yang gak ribet. loh, makanya harus cari apa? Harus apa? Harus pilih-pilih dulu gitu. Yang bener-bener terbaik baru gitu. Oke oke oke. Kalau suka-sukaan sama orang Indonesia pernah? Pernah lah. Oke. Lebih ribetan chat-chatan sama orang Mongolia apa sama orang Indonesia? Sebenarnya eh kalau sama orang Mongolia waktu itu aku pakai bahasa Inggris kan. Mm-mm. Dan jokesnya jadi beda gitu, Kak. Kalau sama orang Indonesia kita jadi bisa jokes pakai bahasa Indonesia kan. Kalau di luar negeri jokesnya nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi beda lucunya gitu loh. Oke. Tapi kalau dia orangnya affectionate gitu nggak sih? Atau cuek kah? Oh, nggak cuek, nggak cuek. Hmm. Cuma masalahnya tuh, jadi orang Mongolia itu kan kayak, ya kita, ya kan kita banyak ngobrol gitu kan. Jadi orang Mongolia itu mereka kan karena jumlah penduduknya dikit, mereka tuh kayak punya apa ya, mindset harus nikah sama orang Mongolia gitu. Nggak boleh nikah sama orang luar Oh. negeri. Kalau nikah sama orang luar negeri tuh jadi kayak mengkhianati Mongolia gitu loh. Karena nanti Hmm. keturunannya bukan 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 Mongolia murni lagi gitu kan. Makanya makanya hampir nggak pernah orang Mongolia itu apa ya, ya Nikah sama yang deket bukan sama, orang Mongolia ya. ya deket sama itu. Makanya wah gila sih itu. Dulu Oh. pengalaman yang Tapi pengalaman yang seumuran gua di ya. seumuran ya. Oh. Tapi oke lah ya berarti ya. Awalnya oke lah ya. Lanjutin aja harusnya, kan siapa tahu nanti kamu bisa jadi YouTuber Mongolia gitu kayak. Kan udah Indonesia, Jepang, Mongolia gitu loh. Mongolia bahasanya sulit banget loh. Kayak Dia nggak kalau pakai kita bahasa denger, Rusia ya? enggak beda. Kalau kita denger tuh kayak kumur-kumur, beneran. Hmm. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Si ini kan siapa tuh? Betul, 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 betul. Siapa yang tuh orang Mongolia yang ancestornya Kubilai kan? Ya, Genghis gue Khan. dikacangin. Ya, Genghis Khan. Apa? Genghis Khan. Dia orang Hmm. Mongolia kan? Hmm. Hmm. Dia yang itu kan? Dia yang bebas apa? Aku nggak tahu sih. Yang Cuma dia dia yang itu bebas. dia tuh obsesi pingin jadi immortal, tapi nggak bisa. Akhirnya dia ngehamilin banyak orang dan akhirnya kayaknya berapa persen penduduk dunia itu punya darahnya Genghis Khan. Oh iya kayak gitu. Serius, serius. Kamu googling deh Ngeri, soal Genghis Khan. ngeri juga. Habis ini deh googling. Tuh guys, dapat informasi baru kan guys? Jer, ini pada pada nanya-nanyain Jessica Jen tuh siapa sih, Jer? Siapa kamu, Jer? Temen. Oh. Oh, orang-orang Indonesia loh. Kalau misalnya orang collab, kayak Oh, jelasnya cocok di collab kayak wah gitu loh. mungkin karena mereka lihat, tau kan, shipping-shipping gitu, shipping. Shipping, iya biasa. Iya. Ya kita sebagai manusia kan emang suka shipping. Kayak Mm-mm. nonton drakor juga kalau nggak ada romansnya kan, kalau nggak shipping juga nggak seru kan. Betul, betul. Cuma gini loh, maksudnya shipping aku nggak masalah gitu. Asalkan nggak sampai nyerang-nyerang orang lain gitu loh. Mm-mm. Emang ada yang Ya nyerang-nyerang? apa? Ya berapa kayak misalnya
kadang kan misalnya kalau collab nggak cuma sama satu cewek kan misalnya, kayak itu temen cewekku banyak gitu, itu temen cewek kan banyak kayak diserang gitu loh, kayak diserang-serang gitu berapa. Hmm. Makanya aku kayak selalu ingetin ke orang-orang ya, kalau nge-ship ya nggak masalah, cuma jangan sampai terlalu obsesif gitu loh, Oh kayak gitu. harus sama ini. Oh, kayak idol Korea ya jatuhnya ya. Yoi. Jer, kamu bikin video seminggu berapa kali? Bergantung sih kak, bergantung. Biasanya? Cuma akhir-akhir ini lagi sering sih, Oke. kalau Kamu lagi kuliah jarang. udah bosan nge-YouTube belum, Jer? Belum. Soalnya Tapi pernah nggak ada rasa kayak elah gitu? belum Sama sekali. belum. Oke. Kak, udah, kalau kak kita kayaknya udah ya. Aku bosen enggak sih, cuma jadi kadang-kadang capek aja sih karena aku banyak kerjaan kan. Itu doang, tapi bosen belum sih. Oh, tapi kak kita termasuk termasuk idealis gak sih? Kayak harus upload ini gitu, enggak kan? Idealisnya maksudnya lebih ke ini, aku harus upload video yang ada insight-nya gitu. Something-nya, ada Iya, insight-nya gitu. iya, Meskipun vlog juga kan? iya, iya. Ya, sama-sama sih. Kayak kalau vlog-vlog sampah gitu aku kayak lebih nggak mau sih. Pokoknya kalau misalnya nggak yang harus banget atau nggak niat banget atau kayak nggak diminta banget aku nggak bikin gitu sih. Hmm, I see. Mantap. Seru juga nih obrolan. Tapi obrolannya udah kayak kita lagi ini Loh, ya. loh ini first time kita ngobrol kan ya? Iya bener-bener. Kita Kan selama sebelumnya ini cuma nggak pernah DM-DM-an ngobrol tapi guys. iya. Kayaknya DM-DM-an cuma di story kayak setuju kak. Iya, iya. Gitu. Bener sih kak ini kak. Tapi aku kan pernah ya ngekomenin salah satu foto kamu yang kamu lagi minum. Terus terus buat teman-teman yang nggak tahu, jadi gue tuh ngomennya kayak, oh kok minumnya kok nggak Nggak duduk. duduk atau apa ya gitu gitulah. Soalnya kan gue kalau misalnya lagi minum pasti disuruh duduk gitu kan. Terus sebagai jokesnya itu, terus tiba-tiba ada orang yang melintir ke, akhirnya dibilangnya kita berdua cekcok ribut gitu. Ada Jer yang kayak gitu ngomong ya. Terus kayak yang what? Sebenarnya aku nggak tahu itu di Indonesia doang atau di mana ya? Gue Kalau di nggak Jerman tahu sih sejujurnya. kayak aku kadang-kadang pingin kayak misalnya kayak dasar netizen gitu ya. Aku nggak tahu itu cuma di Indonesia doang atau di Jepang juga kayak gitu, atau di Jerman juga kayak gitu. Cuma aku rasa kayak di setiap negara emang ada aja orang-orang kayak gitu sih. Iya Yang sih kayak bisa jadi sih. iya. Jadi aku mau kayak aduh Indonesia jadi mikir gitu. Apa di Indonesia Hmm, doang atau soalnya aku juga nggak terlalu aktif di di medsos Jepang kan. sama-sama. Iya kan? Jadi cuma bisa lihatnya Indonesia doang gitu. Iya, tapi mungkin benar kata kamu sih, setiap negara kan punya orang aneh-aneh. Cuma karena kebetulan internet user di Indonesia banyak banget, kayak hampir 50% Hmm. orang Indonesia itu pengguna Hmm. internet. Jadi kayak kebanyakan di kita gitu yang muncul di permukaan Yes. gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya aku lagi capek atau misalnya lagi kayak nggak mood itu mending nggak usah lihat sosial media sih. Tapi kita kan Itu betul. kadang-kadang kan bisa kayak kadang-kadang kita kayak lihat komen gitu kan, Iya, kayak ngikutin betul, betul. komen terus kayak padahal justru jadi capek sendiri gitu. Kayak Betul, betul. capeknya gini kayak kok ada orang yang bisa kayak gini ya gitu. Iya, Ya iya. kan dia. Ya kan? Ya kan? Kayak Tapi aduh. kamu pernah nggak sih ada yang punya pengalaman yang nggak enak banget gitu soal medsos? Kayak kamu ngomong apa, terus tiba-tiba, apalagi Twitter gitu kan. Twitter kan kayak gila banget gitu orang-orang yang Oh, orang Twitter salah Twitter ngomong aku pernah dikit. ya. Pernah Pas pernah apa pernah. tuh? Apa? Pas kapan tuh? Karena gini, karena banyak orang yang kayak misalnya kayak sekali salah tangkap ya kak, sekali salah tangkap Mm-mm. itu langsung loh, abis loh. Maksudnya kayak dia ngasih tahu ke temennya itu kalau gimana ya, dia nyimpulin sesuatu yang salah dari yang apa yang aku ucapkan dan dia ngomong ke temennya aku itu ngomong kayak gini padahal aku nggak ngomong kayak gitu
dan temennya itu kayak oh iya Jerome ini emang kayak gitu, misalnya kayak gitu, tanpa ngelihat aku ngomong apa. Paham, paham. Iya kan, ya Aku kak Gita sangat pernah paham. ngalamin. Aku tahu, aku kak Gita yang itu kan, yang itu kan Iya. waktu itu. Iya ya, Aku mah kena aku tahu. mulu kalau aku. Tapi kayak aduh bodo amat deh. Tapi aku ngerti sih. Tapi permasalahan aku ya sama terutama di Twitter gitu. Sebenarnya tuh kayak kamu gitu, Jer. Kamu nge-tweet. Itu sebenarnya monolog kan sebenarnya. Itu kamu pingin kayak ngomong aja gitu kan, ngomong Ya, mostly ke diri kamu gitu. Terus tapi kebetulan karena punya banyak followers jadi akhirnya banyak respon. Permasalahannya adalah kan kita nggak bisa kan mengartikulasi apa yang di pikiran kita betul-betul di ya, karakter 280 karakter tersebut gitu dan ya, orang-orang ya, itu ya, kan nggak punya akses ke otak kamu gitu jadi mereka nggak ya, tahu benar-benar. motivasi kamu tuh nge-tweet apa, Ya, backgroundnya apa, intentionnya hmm, apa, visi misinya ya, apa, tiba-tiba ada bener kata kamu dia bikin konklusi sendiri, terus akhirnya dia forwardin itu ke temennya pun akhirnya hmm, jadi makin mereduksi nuances dari yes. bahasanya kamu lagi gitu. Jadi kayak makin Hmm. gitu. Jadi ya dari pengalaman aku pernah kena gitu kan. Jadi aku mikir kayak emang ada beberapa yang ya udahlah aku tahan aja gitu. Maksudnya berlaku untuk offline aja gitu, ngobrol Mm-mm. sama temen atau chat gitu. Tapi kalau misalnya ya gitu. Jadi makanya aku kayak mulai kalau dulu aku kan sering kan kayak resah apa, aku omongin gitu kan. Ya kayak Kak Gita gitu loh. Terus aku kayak mulai ya nggak usah lah gitu. Kayak Oke, oke. ya Tapi gitu. kalau selain itu pernah bikin kamu yang jadi ngeganggu mental health kamu gitu nggak sih? Apa selama ini gampang aja untuk brush it off? Wah, aku waktu itu sampai seminggu aku off Twitter. Oke. Mm. Karena emang aku kan jarang kan kak, aku jarang kena gitu misalnya, ya kan. Tapi yang paling tapi emang ya guys, yang paling sebel itu adalah ketika kita nggak maksudin itu gitu, tapi di twist sama orang, jadi sehingga kita maksudin kayak gitu gitu. Iya, Dan iya, banyak ngerti. orang jadi kayak nggak terima atas Ngerti. omongan kita, padahal kita nggak bermaksud untuk itu, kayak gitu gitu. Iya, betul, Jadi dulu betul. di Twitter itu aku pernah ngomongin ini tentang tentang privilege gitu kak. Aku di Iya, Twitter iya. aku pernah ngomongin itu. Aku ngomong Mm-mm. gini, emang privilege itu penting, tapi kerja keras juga nggak kalah penting gitu loh. Iya, iya. Aku bilang kalau kamu nyalain orang, kalau kamu bilang orang lain sukses cuma karena privilege, dan kamu bilang dirimu nggak sukses karena privilege, ya itu salah gitu. Karena Mm-mm. ada faktor lain gitu. Aku ngomong privilege itu penting, tapi orang-orang nggak baca itu gitu. Orang Iya, ngomong kayak, iya. Jerome ini nggak nganggap privilege penting. Mereka kayak kerja keras gitu doang gitu. Ya kayak aku ngomong gitu. Iya, 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 Karena ngerti. udah kayak keburu kesebar gitu. Iya, iya, Keburu iya. kesebar kayak, Jerome ngomong privilege itu nggak penting, bla 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 gitu. Aku jadi Dan kayak maksudnya conversation soal privilege itu kan kompleks ya, Jer. Susah bener gitu banget. untuk kamu menjelaskan literally apa yang kamu Ada percayain yang gitu. dalam otak aku gitu. Betul, kamu nggak lagi bikin paper soal privilege gitu loh. Jadi ya udah pasti kamu nggak bikin, nggak nulis abstraknya apa, backgroundnya apa, metodenya apa gitu-gitu nggak kamu bikin kan. Kayak ya Dan itulah. banyak orang langsung kayak ngejudge gitu, kayak misalnya judge-nya parah banget, kayak misalnya kayak educate yourself, kayak ada yang gini kayak kamu jauh-jauh sekolah ke Jepang masa kayak gini aja nggak ngerti, kayak gitu-gitu yang Iya, kayak bener-bener kayak wah. iya, iya. Paham gak sih kayak Ngerti-ngerti. wah gila sih. Ya itu cuma aku kan bersyukurnya gini, aku bersyukurnya kayak aku punya orang-orang yang setuju sama aku gitu, yang akhirnya dukung aku. Kamu tuh gak salah Jar, cuma mungkin penyampaianmu bisa ditwist aja gitu. Jadi Mm-mm. kalau aku nggak punya itu, aku bisa stres sih, aku bisa kayak depressed gitu kayaknya, kayak Iya, bisa iya. sampai ganggu. Soalnya aku selama seminggu itu aku kayak apa ya, nggak tenang hidupnya, Aku ngerti. ya kan? Kayak ngerasa anxious dan mungkin gila nih semua orang jadi benci gua gitu. Ya ada rasa Iya, itu gitu. iya. Padahal nggak semua orang kayak gitu kan. Cuma Betul, betul. memang memang apa ya, yang kelihatan seperti itu gitu, yang muncul. Dan itu kan masif kan ya, masif. Iya, Jadi ya kayak gitu sih. Makanya aku rasa ya memang mental health itu ya kak. iya. Social media itu Aku inget banget tuh pas aku dibully abis-abisan di Twitter ada satu orang yang email aku kan. Pokoknya itu di saat lagi hit the moment of hit banget gitu. Terus ada yang email aku dia kayak nggak sebenarnya
emailnya short banget, intinya cuma bilang, Gita, gue ngerti kok apa yang lo omongin gitu-gitu. Gue Ah, kayak dia mencoba untuk ngasih validasi aku gitu kan, bahwa lu ah, wajar buat marah, gue ngerti banget hmm, lu nggak salah dan segala macam. ya, Itu kan impact banget di aku pada saat itu. ya, Nah, sejak saat itu, kalau misalnya aku ngelihat ada orang yang kena di medsos, at least di yang masuk ke radar aku ya, aku jadi kayak ke dia untuk nenangin gitu loh. Aku kayak pingin ngasih tau ah, ke dia, lu jangan berkecil hati gitu. At least ah, gua nih, emang gak penting, tapi at least gua I'm on your side gitu loh. Kayak for ah, some reason, kalau lagi di momen-momen kayak gitu mungkin kelihatannya sepele, tapi mungkin buat orangnya ini tuh mereka lagi butuh di lift up gitu loh. Aku benar, berasa. benar, benar. Ya, ya, ya. Iya sih. Karena ya sih. Karena masif gitu, jadi cenderung Hmm. kita mikir langsung, wah semua dunia ini berbalik gitu ke aku gitu. Iya, iya. Dari awalnya dari awalnya seru-seruan jadi kayak wah semua orang kayak iniin aku gitu. Tapi makanya ketika aku eh, apa ya? Masalahnya gini nggak, banyak yang nyerang kita gitu, banyak yang ngomongin kita itu kan nggak nge-follow kita kan sebenarnya, Iya, ya kan? Iya kan? iya. Karena lagi rame aja dibahas gitu. Jadi ketika Betul. aku waktu itu aku offin, aku memutuskan untuk nggak lihat, dan aku di Instagram aja orang-orang yang nge-follow aku kan yang ngerti aku gitu. Dan mereka Iya. juga akhirnya kayak ya biasa aja gitu, Iya, iya sebenarnya. ya kan? Gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian, tapi ini dialamin semua orang atau cuma public figure ya kak? Sebenarnya semua public figure pasti ngalamin ini sih. Terus tergantung sama dia followernya berapa sih, ujung-ujungnya makin kamu banyak exposure ya pak, kamu makin bisa Makan rentan banyak ini ya. kena. Iya, ya gitu-gitulah. Terus, Ribet ya ya, Bu. pokoknya waktu itu pas misalnya kayak lagi ada kena masalah gitu, aku selalu mikir, aku kayak mikir orang yang apa ya, yang pernah dibully atau kayak pernah kena mas, Hmm. ya kan, kayak itu kayak aku mikir kayak oh dia aja bisa ngelewatin ini, aku juga harus bisa. Aku Iya, 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 mikirnya kayak iya. gitu sih. Iya, iya, iya. Ya itu oke juga sih. Tapi menurut aku, kalaupun kamu ngerasa kayak seminggu, ngerasa kayak nggak enak atau gimana, itu juga valid gitu. It's justified. Pasti, Karena pasti, emang pasti, emang pasti. nggak ada orang yang pantas untuk disudutin beribu-ribu orang di internet gitu loh. Mm, 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 mm. Cuma untuk hal sekadar kamu ngomongin privilege penting, tapi kerja keras juga penting, itu kayak first world problem banget sih gitu loh. Kayak apaan sih? Gitulah. Kamu kan nggak bunuh orang ibaratnya. Iya, ya itu sih. Nggak selebay itu gitu loh. Tapi aku perhatiin ya kak, yang aku perhatiin adalah ketika kita nggak punya salah, orang-orang yang misalnya nggak terlalu suka sama kita, itu mereka nggak ada celah buat nyerang gitu, nggak ada celah Hmm. buat ngata-ngatain kita Hmm. gitu. Tapi ketika akhirnya kita ada celah untuk berbuat salah gitu, bahkan orang-orang itu bahas sesuatu yang di luar apa yang kita salah omong gitu kak. Betul, betul. Kayak Tapi emang kayak gitu kok, Jar. Rata-rata nggak semua orang di medsos itu our friend gitu loh. Ada orang-orang yang emang tuh lurking di belakang, sembunyi dulu nih. Once kita blunder, dia kena, muncul, ya langsung dia dan munculnya ngetai-taiin itu kita. iya kayak misalnya kayak gini, ya itu gue nggak suka tuh, gue nggak suka tuh dia emang lebay ngomongnya gitu, Iya, misalnya kayak so iya, iya, asik. Nah, itu kan gak ada hubungan sama kesalahan aku gitu, iya, gak ada hubungan sama konteksnya sekarang gitu. iya, Cuma ketika ngeliat itu tuh jadi makin ngerasa diserang gitu kan, ngerasa kayak iya, diri ini salah ya, kayak our presence itu salah gitu loh, ya kan, iya, paham sih, iya. kayak our being itu salah, dan itu bener-bener Ngerti, ganggu, ngerti. bisa ganggu mental sih kalau misalnya nggak ada yang dukung. Betul, betul. Aku sangat setuju. BTW tuh ya, dari tadi aku kayak minta orang buat kayak throw some topic dong, abis itu ntar kita omongin gitu, kayak 5 menit gitu. Ya. Ya, mungkin kita akan melakukan hal yang sama kali ya. Throw topik apapun, nanti gue sama Jerome bakal obrolin. Obrolinnya random, jadi kalau misalnya kita keselibet lidahnya, terus atau kita gimana-gimana, jangan diserang ya. Tapi aku nggak pernah Karena ngomongin aku nggak pernah ngomongin hal-hal kayak gini loh kak di media sosial. serius. Kayak kayaknya karena sama kak Gita jadi aku kayak agak ada berani-beraninya dikit. Loh, Tapi ya, kamu ya selalu kayak happy go lucky terus deh. iya, banyak orang yang cuma ngeliat aku senang-senang doang. Mm-mm. Kalau kamu nangis-nangis, kamu nggak ini ya, nggak YouTuber ya? Aku nggak nangis tapi aku jarang nangis. Oh, aku juga jarang nangis. Oh, ada temen Cuma ya aku, nggak ada cuma temen nggak aku terlalu happy nyuruh lah.
nyuruh kita ngomongin Bernie Sanders. Kamu tahu nggak Bernie Sanders siapa? Pernah dengar. Aku nggak tahu. Itu Amerika kan? Amerika Iya, kan? iya betul. Dia dulu juga kandidat Demokrat, terus Nah, kalah itu sama dia. Biden. Nah, aku aku nggak terlalu ngikutin kayak gitu-gitu, Kak. I'm so sorry. No problem. Cuma di kesempatan ini aku pengen bilang bahwa aku kesel sama orang-orang dari Demokrat yang bikin-bikin meme Bernie Sanders. Kamu tahu kan yang dia lagi duduk yang pakai mittens gitu-gitu yang lagi viral beberapa hari ini di media sosial. Oh, yang lagi duduk kayak gini ya? Iya, iya. Kayak Heeh. even orang-orang kayak Alisa Milano, pokoknya Alisa Milano tuh dia sebenarnya kayak kesel banget deh sama Bernie Bro, sama Bernie Sanders. Kayak dia selalu kayak, udah lu Bernie, lu cabut aja dari race gitu. Lu nggak akan menang, nggak akan ada chance gitu. Joe Biden yang akan naik dari Demokrat. Even dia tuh kayak jumping on the bandwagon untuk bikin mimian gitu loh. Terus akhirnya aku kayak Hmm. bikin konklusi bahwa orang-orang sentris Demokrat ini sebenarnya they have no problem with Bernie Sanders as long as dia nggak campaigning about his apa ya Heeh. kayak his views on misalnya universal healthcare, misalnya kayak Hmm. Medicare for all, bla 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 segala macam gitu Hmm. intinya. Jadi kayak ibaratnya orang-orang udah Bernie Sanders asalkan lo nggak threatening our position dan our Ah, apa ya tahta kita gitu kan, ya, 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 ya. it's fine gitu. Jadi aku kayak salty aja gitu. Anyway, aku kesel. Tapi Kak Gita, misalnya saat yang aku pingin tanya ke Kak Gita tuh, Kak Gita capek gak sih, Kak? Kayak, kayak, maksudnya, apa ya? Aku kan kayak lihat Kak Gita juga kayak sama kayak ada akunya gitu, kayak sama kayak ada aku, Ngomong kayak apa ada lo? kayak sama kayak aku, kayak ada Sama sama akunya, kayak sama kayak ada yang sama kayak sama akunya. kayak aku. Iya, ada yang sama Oh iya, kayak iya. aku. Ya kayak gampang resah gitu kan. Ya kan? Mm-mm. Cuma aku dulu misalnya kayak kalau misalnya Kak Gita speak up di media sosial tentang keresahannya Kak Gita ya. Itu pasti kan DM-nya nggak semua setuju gak sih? Iya gak sih? Iya, betul. Ada yang nggak setuju. Kayak Nah, contohnya aku speaking up soal, aku kan resah kan karena di media sosial itu ada banyak banget orang yang sekarang jualan MLM. Terus karena aku pribadi tidak setuju dengan bisnis modelnya gitu, karena menurut aku itu sangat-sangat eh, ya, 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 menzolimi orang dan segala macam. ya, Jadi ya, ya. aku ya throwing it out there aja opini aku. Terus Heeh. kayak orang-orang kayak nggak semua MLM kayak gitu. Exactly Iya, iya. kayak not all men gitu. Misalnya kalau aku lagi ngomongin tentang feminisme atau misalnya aku lagi ngomongin tentang Heeh. male privilege gitu-gitu, nggak semua Heeh. laki-laki kayak gitu ya, gitu-gitu aja. Heeh. Tapi sekarang kok kayak tahun 2021 ini aku mencoba untuk nggak menjelaskan tentang diriku dan pikiranku ke orang yang menurut aku nggak worth it untuk aku jelasin. Itu Oke. goals aku di 2021. Soalnya aku kayak misalnya aku speak up gitu ya. Dan Mm-mm. dan ketika ada yang misalnya aku lagi resah, aku lagi pingin speak up gitu. Dan ketika ada yang malah nggak setuju, itu malah bikin aku makin capek gitu. Makanya Aku ngerti maksud kamu. makanya aku kadang choose untuk udah aku nggak usah ngomong gitu. Iya, iya. Jadi aku alihin fokus aku ke yang lain gitu. Tapi Karena kok kadang-kadang bisa, kita Jar, kok bisa kamu nahan urgensi kamu untuk ngomong? Aku nggak bisa loh. karena misalnya misalnya aku lagi resah nih, gitu. Aku juga gampang banget resah, Kak. Kayak Mm-mm. misalnya ada apa content creator bikin konten yang pembodohan itu aku resah banget. Mm-mm. Kayak ya kan aku kan bikin konten ya untuk yang kasih insight, new insights gitu kan, kayak Mm-mm. education gitu. Mm-mm. Dan ketika ada orang yang melakukan kebalikannya, aku tuh kayak kesel banget gitu, kayak ya, Mm-mm. pingin speak up. Ya dulu aku pernah speak up gitu dulu. Mm-mm. Dan ya Aku ketika aku lihat speak up tuh. pasti udah dulu, dulu aku dulu aku speak up dan itu sampai rame banget gitu loh. Awalnya banyak yang pro, terus mulai fans-fansnya kontra-kontra gitu kan, mulai ya ya akhirnya jadi capek sendiri, jadi khawatir sendiri gitu aku. Iya. Ya kan jadi MC sendiri kan aku speak up gitu. Makanya lama-lama aku kayak ya udahlah, Mm-mm. tahan aja gitu. Karena misalnya aku resah gitu ya. Aku resah, terus misalnya aku diemin dan aku alihin fokusku ke yang lain gitu, fokus ke kerjaan atau belajar gitu, ya hilang-hilang sendiri gitu.
Karena kan Oke. emang ada kayak kayak ada kondisi-kondisi di mana kita tuh lagi down atau gimana ya? Resah itu munculnya karena kita lagi apa ya, Kak? Kayak lagi gabut atau nggak lagi gabut Sebenarnya ya? enggak sih, Jer. Aku tuh melihat keresahan itu sebagai sesuatu yang positif karena at least kita tetap bisa punya empati gitu, tetap Ya, kita bisa peduli sama sesuatu walaupun hidup kita nyaman gitu. Makanya menurutku semua manusia itu butuh punya keresahan. Itu salah hmm, satu alasan kenapa aku selalu speaking out gitu, karena aku nggak bisa for some reason gitu ya, aku dengan idealisme aku dan karakter aku nggak tahu apa, kalau aku tuh nggak speaking out about something, aku tuh padahal punya platform besar, aku punya suara, dan aku bisa practicing freedom of speech ini gitu. ah, ah, ah. Kenapa nggak aku pakai? Karena kalau aku nggak ngomongin tentang isu-isu ini, siapa yang bakalan ngomong? I Nah, see. makanya akhirnya problem-problem yang kita lihat nih, kayak misalnya Jerome ngelihat ada banyak content creator yang kok ini nggak jelas sih gitu kan, kontennya kok udah Hmm, pembodohan segala macam misalnya. Makin lama makin normalisasi gitu loh. Ujung-ujungnya itu hmm, sebenarnya yang hmm, aku nggak hmm. mau gitu, karena aku masih Ah, ngerasa I'm part of this society, so I want this society to change. One of the things that I can do is speaking out about it gitu. iya, Itu sih kenapa aku nggak bisa mengalihkan omongan aku untuk nggak ngomong. For some reason aku harus ngomong gitu. I see, I see. Cuma kadang-kadang aku merasa kayak apa ya? Oke, kalau misalnya ini bukan bidang aku I let somebody yang lain yang speak gitu. Karena Ngerti, kalau ngerti. bukan bidang aku dan aku ngomong gitu, Ngerti, ngerti. ya bisa slip gitu kan. Iya, iya, ngerti. Misalnya apa? Kalau kamu ada nggak bidang-bidang yang kamu tahu banget itu kamu hindari untuk kamu omongin? Eh, agama. Mm-mm. Ya misalnya kayak, loh kalau Kak Gita kan diomongin banget ya. Bahkan Kak Gita dulu pernah debat-debat sama yang itu kan, ya kan? Iya, iya. Itu itu aku nggak akan tentu sih Kak, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Maybe politik juga kayaknya nggak deh untuk saat ini, Oke. kayak gitu. Aku boleh tanya Makanya nggak, aku Jer? makanya ah, Kenapa? Ini aku sama sekali nggak ada judgmental sama sekali ya. Aku purely nanya ke kamu. Kamu kan di Indonesia sebagai minoritas kan? ya Identitas kamu. Em, kok bisa gitu? Kamu em, kamu nggak mencoba untuk gigit lidah gitu, padahal kamu tahu realitanya di negara kamu seperti itu gitu. Soalnya kalau aku nih misalnya, aku di posisi kamu, kayaknya aku nggak bisa menahan. Malah menurut kamu hebat, menurut aku kamu hebat bisa nahan itu gitu loh. maksudnya gigit lidah apa Kak? Untuk nggak untuk nggak ngomongin agama, padahal kamu tahu realitanya di Indonesia ada banyak diskriminasi terhadap agama Ah, kamu, I see. diskriminasi terhadap minoritas lain gitu, kayak Hmm, gitu-gitulah. Indonesia kan sebenarnya masalahnya banyak kan, tapi kita pura-pura hmm, baik-baik hmm. aja. Nah, kok bisa kamu tuh diem? Itu keren menurut aku, berarti kamu punya kontrol diri tuh yang besar gitu. Karena aku memutuskan untuk nggak ngomong itu di media sosial. Tapi Hmm, aku ngomongin, aku selalu bahas, aku selalu ngikutin kalau ada berita-berita apapun ya aku kan selalu update kan Kak, iya, ya iya. kan Kak. Tapi ya aku ngomonginnya di belakang itu gitu, Oke. ngomongin sama Personal teman-teman sama secara orang gitu ya berarti ya. personal sama orang offline gitu. Karena aku tahu kayak ini kan sensitif banget. Ketika aku ada salah ngomong aja gitu dikit, ya Mm-mm. langsung bisa bisa di ini kan langsung bisa kacau gitu. Jadi aku mikir kayak ya udahlah untuk hal-hal seperti ini aku ngomonginnya offline gitu, Oke, ngomongin oke, oke. langsung sama teman-teman. Oke. Dan eh ya to be honest, kalau misalnya dari kehidupan aku dulu SMA negeri kan. Meskipun Hmm. aku minoritas, ya, ya aku merasakan apa ya, kenyamanan itu Kak, kenyamanan tinggal di Indonesia gitu. Dan apa ya, aku kayak merasa, wah, ya temen-temenku, ya misalnya Muslim gitu, di sekolah aku dulu ada bukber gitu. Aku diajak bukber, Mm-mm. buka bersama bareng-bareng gitu, ya kan. Mm-mm. Terus kita dulu di sekolah aku itu kayak misalnya buka bersama sama kakak kelas juga. Jadi kayak keluarga gitu loh. Jadi benar-benar aku Iya. merasakan Indonesia yang ya aku tahu pengalaman orang beda-beda ya. Ada mungkin yang di daerah lain yang ya, sebagai minoritas didiskriminasi gitu. Sama di kasus aku nggak kayak gitu gitu. Iya. Jadi ya gitu sih ya. Jadi sampai sekarang aku masih apa ya maksudnya gimana ngomongnya?
untuk nggak ngomongin itu, untuk nggak apa ya, untuk nggak menyerah sama Indonesia, meskipun aku minoritas, karena aku mungkin belum mengalami diskriminasi itu gitu. Oke. Ketika ya mungkin ketika ada orang yang mengalami diskriminasi itu dan dia nyerah sama Indonesia atau kayak ya dia nyerah gitu, aku mungkin bisa terima gitu kak. Maksudnya Iya, bisa iya. bisa bisa paham gitu. Cuma karena Iya. aku sendiri masih apa ya, aku meskipun lihat berita-berita kayak gitu, tapi karena aku mungkin belum pernah ngalamin, aku masih kayak merasa oh masih ada harapan gitu. Karena lingkunganku bisa gitu. Harusnya karena lingkunganku bisa, harusnya ini lingkungan bisa juga lebih Hmm. gede gitu. Iya, iya, Gitu iya. sih. Iya. Aku pas kapan gitu, kayaknya pas aku bikin video soal privilege, privilege lagi. Jadi ada di Oke. suatu jurnal yang nyeritain bahwa orang yang punya identitas yang termarginalisasi, dia secara natural akan lebih sensitif sama marginalisasi yang terjadi, opresi yang Ya. terjadi, gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada cowok nih misalnya, terus Oke. aku sharing lived experience aku as perempuan gitu. Terus kan biasa banyak cowok kayak, nggak kayak gitu, mak gue nggak kayak gitu, atau bini gue nggak kayak gitu, atau kayak sister gue nggak kayak gitu. Ya wajar karena lu cowok gitu kan, lu nggak Ya. opres. Apalagi kalau misalnya lu cis hetero orang Jawa Islam di Indonesia, udah lu mah enak, lu nggak akan kebuka sama opresi yang dialamin sama orang-orang lain gitu. Ya. 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 Gitu sih. Kalau aku Paham, tuh paham. kenapa kan aku di YouTube juga sempat ngomongin soal ini kan di salah satu YouTube Creator for Change video aku Oke. yang beberapa tahun lalu. Itu pun aku kebuka karena ya aku jadi berubah posisi aku di tatanan sosial di Jerman kan. Aku mana pernah aku ngalamin ketidaknyamanan hanya karena aku muslim, nggak pernah sama sekali. Orang enak, ngapa-ngapain enak. Terus taunya pas di Jerman berubah itu semua gitu. Dan akhirnya disitulah langsung aku kayak mendapatkan reality slap kalau oh begini nih gini kayak gini loh identitas gue akhirnya bermain gitu. How it plays the roles gitu jadi How berubah. identity itu ngefek banget ya. Iya, iya, jadi berubah gitu. Paling selama ini yang aku punya permasalahan cuman identitas aku sebagai perempuan aja, terus pas di Jerman macam-macam gitu. Aku yang dari Indonesia, aku yang muslim, aku yang perempuan, aku yang ini, aku yang itu gitu. Gitu sih, makanya jadi aku lebih sensitif. I Terus see. kebetulan aku suka bacot gitu, jadinya udah ngomong terus. I see, I see, I see. Kan Syiah tuh bahkan atau apapun itu gitu. Terus kayak nggak semua kayak gitu kok gitu. Padahal tuh sebenarnya argumen itu nggak relevan karena biasanya yang namanya marginalisasi itu kan sistemik gitu loh. Ya, sistemik. Sistemik gitu. Jadi kayak percuma nggak semua kayak gitu ya. Oke, fine, tapi that's the way it is gitu loh. Kalau misalnya kita lebih ngelihat kameranya kita jauhin lagi, kita ngeliat the bigger picture, ya itu it's ingrained gitu loh. Jadi kayak nggak apple to apple gitu. Tapi Jer, kalau misalnya di Jepang tuh masalahnya apa sih Jer? Di Jepang masalahnya apa? Masalah sosial ya? Kalau kalau soal sosioekonomik gitu timpang apa enggak? Enggak kayaknya. Oke. Ketimpangannya kecil kayaknya Kak. Yang aku lihat ya. Aku nggak tahu kalau misalnya aku salah. Mm-hmm. Cuma cuma misalnya kayak gini Kak. Part time aja ya. Ketika kita nggak punya kerja gitu. Dan kita part time seumur hidup aja itu bisa hidup gitu loh. Oh ya? Ya, Kalau tinggal di Tokyo bisa. Kayak part time misalnya ya. Part time sejam dapat per jam berapa? itu kan per jam 1.000 yen. Itu berapa dolar? Eh, 1.000 yen berapa dolar? 10 USD kayaknya. Iya, 10 USD, sekitar 10 USD. Sama kayak Korea ya? Apa ya? Ininya, currency-nya. Kayak Enggak, kok 1000 won 1.000 yen, juga. 1000 1000-an 100 yen kalau nggak salah. Oh, oke. 10 dolar. Terus Tapi itu aku nggak tahu cukup. ya. Uh, jadi aku pernah ngomongin sama teman-teman aku. Jadi kalau misalnya mau hidup berkecukupan aja untuk hidup sekedar hidup bisa banget pakai part time. Oke. Tapi ya nggak Soal bisa punya rumah gitu. Ya
tinggalnya di apartemen apa satu kamar gitu misalnya. Oke, dan Kalau mau itu nyewa. berkeluarga susah. Kalau mau Iya, berkeluarga iya. susah. Iya, iya. Tapi kebanyakan di Jepang nyewa sih. Meskipun Mm-mm. yang udah berkeluarga yang udah kerja jadi bos itu juga nyewa sih kebanyakan. Hmm, oke. Ini ada Jadi temenku kalau yang dari nanya, ketimpangan, coba bahas gaijin sama xenofobia di Jepang. Gaijin itu apa, Jer? gaijin, eh, gaijin, Googling dulu. eh, enggak, orang luar negeri, orang luar negeri. Oh, oke. Bentar, xenofobia itu apa ya? Fobia bahasa ya? Enggak, fobia Hah? terhadap Apa? orang dari background lain. Bukan bahasa ya? Nggak ada hubungan sama bahasa luar luar ya? Enggak. Oh dulu aku pernah nge-search kayak kesimpulan yang aku dapat kayak kesimpulan apa? Fobia sama bahasa luar negeri atau gimana gitu. Oh, Enggak. ya makanya kak aku sebenarnya gimana ya? Mungkin masalah itu ada gitu. Cuma aku gak ngalamin, jadi aku sendiri kurang tahu. Oke, Itu oke, loh oke. masalah masalah utamanya. Ya Kalau kalau sama bule, kalau bule di Jepang dianggap lebih atas apa lebih bawah? atas, Oke. Yang dianggap bawah apa orang Southeast Asia? dia ke bawah. Aku nggak tahu sih. Kalau secara secara umum ya, Mm-mm. aku nggak tahu. Cuma bagi mereka orang-orang luar negeri justru lebih lebih hebat dari mereka sendiri. Oke, Enggak. oke. Kalau teman-temanku gitu, mereka bilang kan gini kan, aku kayak jadi ada kayak eh, kayak workshop apa seminar pekerjaan ya buat cari kerja gitu buat orang khusus orang luar negeri kan. Terus aku kayak kasih tau mereka ini loh adalah apa kayak seminar buat khusus buat orang luar negeri gitu. Ini tapi perusahaannya gede-gede banget kayak Mitsubishi gitu-gitu. Terus mereka bilang, ya iyalah, kan orang luar negeri lebih dicari daripada orang Jepang. Karena orang Jepang itu kan cuma bisa Oh, bahasa Jepang gitu. Orang luar negeri bisa bahasa Jepang plus bisa bahasa apa gitu. oke, 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 oke. Kayak gitu Tapi sih mereka nggak ngomongnya. ada, tapi nggak ada driving force lain gitu yang nge-trigger mereka untuk lebih suka sama gaijin kayak misalnya kolonialisme atau gimana-gimana nggak ada. Aku nggak tahu, nggak bisa ngomong Oke, sih itu. Karena oke. aku belum dive deeper. Hmm. Kalau menurut kamu, Jer, kasusnya Mbak Kristen Grey gimana? Tadi aku udah ngomongin. Kalau menurut Apa? kamu, aku belum nanya. Kristen Grey itu loh Apa? yang di Bali. Oh ya ya ya. Bahas dari mananya kita? Terserah, kamu ngikutin nggak? Ngikutin. Kalau menurut kamu gimana? Tapi kalau kalau dari sisi bulenya mereka nganggap apa salahnya gitu kan, ya kan? Iya gak sih? Makanya sampai tengkar gitu loh. Si siapanya? Kayak kayak buat orang bulenya Mm-mm. yang dilakukan si Kristen itu biasa-biasa aja kan, yang nggak salah Iya, gitu, iya. ya kan? Itu yang menurut aku menarik, Jer. Karena kan kalau di atas kertas ya, Ya, sebenarnya orang Black sama Indigenous itu di Amerika dia yang paling pokoknya di bawah deh gitu, stratanya paling di ya, bawah ya, ya, banget. ya, 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 ya. Apalagi dia queer dan dia cewek kan si Kristen ini. Uh, Jadi aku pas ngeliat drama nih antara netizen Indonesia dengan netizen African American, aku ngeliat kayak, wah ternyata orang African American yang dia tuh ibaratnya genetically udah change gitu karena dia diopres 400-an tahun. uh, Mereka pas dihadapi dengan tatanan sosial sosial yang lain gitu kan, konteksnya bukan uh, Amerika, terus ke Indonesia dan lebih global, itu mereka bisa punya bisa punya mentalitas orang yang oppressing gitu loh, bisa punya mentalitas kayak orang uh, putih uh, uh, gitu, uh, orang-orang yang selama ini mereka despise. Itu yang menurut aku menarik. uh. Menarik jadi kayak Hmm, akhirnya mematahkan teori bahwa orang yang tadi di awal kita sebut bahwa orang yang oppress itu biasanya dia lebih sensitif sama oppression yang ada di masyarakat gitu. Ternyata nggak semuanya kayak gitu, gitu loh. Jadi bener-bener ini ya, apa namanya? Apa bahasa Indonesia-nya? Apa? Apa- Objektif maksudnya. Enggak. Jadi kayak misalnya kalau dengan bergantung lawan mainnya gitu loh.
Betul, tergantung betul. dengan siapa yang Tergantung dihadapi gitu. tergantung konteks sosialnya dia berada jadinya. Hmm. Kayak mungkin mereka lupa bahwa mereka selama ini tinggal di Amerika, Amerika first world country, terus tinggal di Indonesia ya udah beda lah gitu, tataran sosialnya beda gitu. Walaupun dia opres, ini balik lagi teori intersectionality Iya, iya, sebenarnya iya, iya. gitu. Oh ya, ya, ya. Pokoknya setiap identitas kamu tergantung konteks sosial, it plays role gimana dia ngasih privilege ke kamu sama gimana dia ngopres kamu gitu sih. Bener, 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 bener. Iya sih, paham, paham. Masalahnya orang-orang bule kalau datang ke Indonesia memang bener-bener kayak di welcome gitu kan, dan kayak bisa berasa jadi something yang someone yang Nggak bener-bener cuma itu wow doang, gitu. nggak cuma itu doang, Jer. Maksudnya, aku nggak tahu apakah keimigrasian Indonesia itu mungkin karena mereka pingin banget didatengin bule kali ya biar dapat devisa negara atau gimana. Jadinya ngegampangin gitu loh. Jadinya I orang-orang see. bule yang dia mau tinggal di Indonesia, dia tuh belinya tiket one way tiket loh. Dia nggak ada keinginan untuk balik lagi ke Amerika gitu. Dia pakai tiket turis. Dia gampang banget buat cari loophole gitu loh. Buat akhirnya dengan tiket turis itu dia bisa kerja, walaupun kerja di internet, Hmm. terus dia bisa tinggal lama. Hmm. Itu loh yang aku akhirnya mempertanyakan, harusnya lo bikin sistem yang juga bisa memperketat mereka untuk akhirnya tinggal di Indonesia dong. Karena mungkin Bener sih. kamu juga ngalamin kan, susah banget dong regulasi kamu sebagai orang Indonesia mau tinggal di Oh, Jepang. gila, 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 gila. Ya, ya, ya. Iya kan? Ya, ya, Dan ya, ya. kalau di Jerman, at least aku susah banget nyari loophole-nya, nggak bisa gitu loh. Kita literally orang dari third world country, kita mau di sini ya kita harus present, kita harus ikutin birokrasi yang ada gitu. Ya. Dan orang Jerman punya kuasa untuk melakukan itu karena ada hierarki tersebut. Tapi di sini in this case of si Kristen Grey gitu, karena dia dari Amerika, segampang itu dia bisa di Indonesia gitu. Dan itu cerita lama, karena teman-teman aku juga banyak yang dia tinggal di Thailand gitu-gitu. Mereka tinggal berapa hari gitu kan, berapa bulan, terus visanya habis, cabut lagi sehari, masuk lagi dapat visa lagi, gitu aja terus sampai kiamat. Kayak gampang banget. Itu penyebabnya karena ini ya, first world country itu ya, maybe. Aku nggak tahu sih, tapi ya gitu. Selalu kayak gampang banget kamu ke Southeast Asia. Iya, paham, paham. Karena mungkin bagi bagi orang kita atau bagi orang Southeast Asia, bule ketika datang itu sebagai sumber pemasukan juga sebenarnya salah satunya. Itu Karena dia makanya. dia spend banyak uang kan di sini gitu. Makanya. Tapi bagi Kayak mereka, ya, ada berapa banyak bule, Jer, yang dia udah lama tinggal di Indonesia, tapi they don't even bother to speak the language. They don't even bother ya, ya. to learn bahasa Indonesia untuk at least respecting tempat dia sekarang, untuk integrasi sama masyarakat dia sekarang. Kamu harus belajar kanji loh. Ya, Itu ya, kan ya, sebenarnya udah ketimpangan gitu loh. ya, ya, ya. Ya, Itu ya, yang aku benar-benar sih. kesel. Itu yang aku kesel. Ini tuh kekesalan itu sampai aku taruh di buku aku, tau gak? Gue kesel banget punya paspor ijo, terus aku ketemu sama temen, waktu itu aku lagi sebenarnya ngaudit bisnis trip gitu, tapi aku tinggal di hostel kan. Di hostel itu ada beberapa ranjang, ada 3 orang, 4 orang, salah satunya orang Hong Kong. Pas aku ngobrol-ngobrol, paspornya ada 3, Jer. Paspor Kanada, paspor Hong Kong, paspor Great Britain. Dia mau kemana aja, tinggal pilih mau pakai paspornya mana. Bayangin, enak banget. Meanwhile kita ya, Bo. Itu kesalahannya di mana sih, Kak? Nggak tahu. Maksudnya kesalahannya itu di negaranya ya? Ya iyalah, negara kita aja. Kayak gini, kamu pernah nggak disampah-sampahin sama abang-abang yang kamu nge-apply visa? Kamu pernah nge-apply visa Amerika di Indonesia nggak, Jar? Nge-apply visa Amerika. Visa Amerika belum pernah. Cobain Aku deh. belum pernah keluar negeri, Kak. Selain Oh Jepang. gitu. Nah. Wah. Oh, Korea Itu. pernah sih. Tapi aku yang ke Jepang dan yang Jepang dan Korea pun itu diurusin sama pihak luar negerinya. Jadi aku gampang-gampang aja gitu. Oke. Jadi kan bokap aku dulu tinggal di Amerika. Terus kita tuh kayak ngurus visa bareng gitu lah sekeluarga. Tapi karena aku anak pada saat itu masih di bawah umur, jadi aku nggak kesana gitu. Jadi aku ngikut paspor orang tua. Di sana
aku ngeliat nggak cuman bokapku doang ya, kayak orang-orang Mm. lain gimana yang mereka buat apply visa Amerika aja tuh udah kayak orang pingin cari kerja atau nggak pingin interview kerja. Terus kalau orangnya interview nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya patah-patah tuh di marah-marahin sama bulenya kayak lu nggak bisa bahasa Inggris ngapain lu mau ke Amerika digitu-gituin. Kayak bayangin kayak gila gue mesti mohon-mohon. Terus kan aku ke Amerika tahun 2016 aku apply visa lagi kan. Kayak ada Mm. banyak lah aku terjerembab di forum-forum untuk apply visa Amerika gitu. Wah, orang-orang Pakistan. Pokoknya yang dari kayak third world country gitu kayak pada gila gue presenting dokumen sampai 300 dokumen tahu nggak sih biar gue dapet visa. Pokoknya gue kasih semua dokumen gue gitu-gitu biar meyakinkan orangnya. Terus uang sekian, sekian, sekian. Kayak bule mana yang harus go through that process pingin ke negara-negara di Asia, pingin ke Southeast Asia. Nggak ada. I see. Itu yang aku I kesel see, tau I gak sih see. akhirnya. Kayak mereka, kalau misalnya kita mau tinggal di negara dia, mereka expect kita untuk presenting Ngikutin sekian semua uang. Exactly. regulasi ya. Exactly. Tapi ketika Masalahnya tuh, sebaliknya, itu dia. Masalahnya, mereka bisa kayak gitu, si bule-bule ini, karena dulu tuh mereka jadi ya penjajah gitu, ibaratnya, ngerti nggak? ya bisa, Ngerti ya, kan? ya. Itu ngeselin banget. Tapi kenapa? Tapi kenapa? Misalnya kayak Southeast Asia gitu, kayak third world country itu jadi, maksudnya kenapa kita bisa segampang itu diituin sama mereka? Ya karena kita dulu dijajah lah, akhirnya, I don't know. Mungkin itu ngaruh Karena akhirnya ke, itu ngaruh. ya, Kayak dari at dulu least, makanya kita kayak nganggap mereka tuh di atas kita gitu kan, kayak nganggapnya iya, gitu kan, kayak iya. kayak Karena, mereka powerful gitu ya, jadi segan gitu iya, kita. karena itu. Kayak ibaratnya Afrika, underdevelopment of Afrika, kenapa Afrika bisa kayak jadi negara-negara miskin gitu? Ya karena dulu dijajah. Hmm. Kayak yang kayak Kongo deh dijajah sama Belgia gitu, banyak yang dijajah sama Prancis gitu-gitu ya, karena itu gitu. Terus karena dijajah, terus gitu kan, patternnya dijajah, akhirnya bisa merdeka, diktator gitu-gitu kan, segala macem. I see. Jadi Terus itu kayak akhirnya sudah ada terbentuk dari zaman dulu uprising ya? gitu-gitu. Iya gitu-gitu deh. Sudah terbentuk dari zaman dulu berarti. Mm-mm. Nah, solusinya apa Kak? Kira-kira ada nggak Solusinya, aku nggak tahu sih solusinya apa. yang terpikirkan? Ya sebenarnya kalau mau ngetatin bisa juga sebenarnya kan dari Bisa. kitanya sendiri. Probably. Aku nggak tahu sih seberapa tergantung kita ya, at least Indonesia ya, sama si Sama bule-bule pemasukan yang dari ke ibu ya. Bali ini. Heeh. Bule-bule yang ke Bali ini. Seberapa tergantungnya kita, aku nggak tahu. Hmm. Iya sih. Paham. Gila sih, seru sih ini. Cuma, aduh, bisa panjang kita ngomongin satu ini. tapi kayak kemarin gagal si Kristen Grey itu banyak banget. Apa kayak katanya ini masalah ini sudah dari dulu banget ada di Bali, cuma belum ke blow up aja. Ke blow upnya Betul. gara-gara si Kristen ini, ya kan? Aku ada temen, bukan temen deket sih, aku sekedar kenal. Dia ini influencer dari Australia. Dia Mhm. sama pacarnya, kayak travel blogger gitu, kerjanya cuma foto-foto doang, foto-foto Heeh. estetik di Bali. Terus waktu itu kita di Turki kan, kita lagi ada acara influencer gitu. Git ini sama sini tinggal di Bali loh. Terus aku Hmm. karena udah sewot dari dulu ya sama bule-bule tinggal di Bali, kayak, oh iya ya. Terus mereka lebih kayak, iya di Bali, enak di Bali, mau ngapa-ngapain tinggal GoFood, ngapa-ngapain tinggal Gojek, nonton aja Netflix berjam-jam segala macem, terus dia dapat duit kan dengan dia foto-foto gitu kan. Heeh. Aku juga nggak yakin dia bayar pajak segala macem. Terus kayak mereka ngomong itu ke aku gitu, karena mereka orang putih ya, dan mereka orang Australia dengan privilege segitu banyak, Mhm. mereka nggak sadar gitu loh. They're unapologetically keep telling me gimana enaknya dia tinggal di Bali gitu. Semuanya Heeh. murah, apa-apa murah. Akhirnya aku kan kayak nyindir mereka kan. Oh, did you learn any like Indonesian language, Indonesian words gitu-gitu. Terus kayak, ya cuma terima kasih, ini apa gitu-gitu. Kayak they didn't even bother to speak the language kayak aku bilang tadi. Kayak dia emang nggak Heeh. masuk ke Indonesia itu, mereka bukan pingin integrasi dan pingin learning new culture. Mereka pingin lebih convenient Hidup aja hidupnya. Heeh. hidupnya enak. Iya, Hmm. iya. Itu loh.
Paham, paham. Tapi sebenarnya satu lagi yang aku perhatikan di chat itu kayak jadi 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 melebar ke kayak ketika kita misalnya kayak di Jepang atau di Jerman gitu, kita digaji ya gaji biasa gitu. Sedangkan Betul. ketika dibalik kayak bule misalnya atau orang luar negeri ke kerja di Jepang atau sudah orang luar negeri kerja di Indonesia malah malah ya di gajinya dikasih 2 kali Jadi 3 kali lipat ekspat, ya kan, ya, ya, jadi ekspat. ya. Mereka disebut ekspat. Kita di sini nggak tahu bahasa bahasa Jepangnya orang asing apa. Gaijin. Di sini bahasa, bahasa orang, oh, gaijin. Di sini bahasa orang asingnya um, gaijin Auslander gitu. Tapi Auslander itu punya konotasi negatif kayak you don't belong here gitu. You're from the Ah, 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 outside gitu loh. ah, Meanwhile di ah. Indonesia, wah expat, 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 you know. Mm. Dengan gajinya jauh lebih ini ya, jauh lebih tinggi daripada. Seru sih mas ini. Gitu. Jer, tapi BTW kalau di Jepang gaji pajaknya berapa? Pajak, Mm-mm. aku nggak tahu. Cuma setahu aku ya, kayak kayak itu semua tuh udah jadi dikasih gaji ini, terus kayak semua tuh udah di-cut dari perusahaannya gitu. Jadi kita Oke. terima bersih, Ya. kayak di-cut asuransi, di-cut uang apa, dana pensiun gitu-gitu semua di-cut, terima bersih gitu sih kak. Setahu aku. Kalau di sini gajinya 40-an%. Hah? Gaji 40% dipotong buat pajak. Iya, Itu bayar sendiri pajaknya atau udah dipotong? udah dipotong sama orang finance amnya gitu-gitulah. Orang dari Steuernya udah dipotong dari orang pajaknya. Jadi kita terima bersih. Jadi ngelihat nih, yang pertama enak nih kan kotornya kan. Wah, banyak nih. Pas ngeliat ke bawah lagi, shit gitu. Gajinya dikit banget ya? Kayak kepotong banyak ya? Iya, banyak kepotongnya. Cuma masalahnya kalau pajak gede tapi fasilitas atau kayak kehidupannya gede juga, maksudnya kayak apa? Betul, Itu nggak apa-apa gitu. Kita kayak ngerasa betul, oh uang kita berguna ya gitu, pajak kita berguna ya gitu. Kita bisa betul. menikmati pajak kita sendiri gitu. Iya. Masalahnya adalah ketika aduh, sensitif gak sih ini? Enggak kok, Masalahnya itu adalah ketika kita kenyataan bayar aja. pajak, ya kita pajak pajak kita nggak tahu kita nggak bisa nikmatin kan juga masalahnya di situ gitu. Tapi kamu di situ pernah kerja nggak sih, Jar? Pernah kerja part time gitu nggak? eh Part time yang resmi nggak pernah, Oke. karena agak repot ngurus-ngurusnya. Jadi di kartu kita tuh harus ada cap boleh part time gitu. Berarti pernah Untuk part kartu time-nya gitu. ngapain? Part time-nya kayak misalnya jadi tour guide. Maksudnya Buat bukan orang yang Indonesia? resmi gitu. Ya itu kayak translate misalnya kayak gitu. Yang Iya, iya. bukan yang part time resmi gitu. Berarti cuman per panggilan aja dipanggil kayak, nih Part nemenin si ini panggilan ya. dong, gitu kan. Terus Ya temenin. ya. Dulu sih Oh, dulu banget. pas sebelum terkenal ya? Kak gitu. Sekarang kayak, Aduh. enak aja, ngapain gue jadi tour guide Enggak. gitu ya? Enggak, sekarang kan gara-gara corona kan. Alasan lo. Beneran. Loh, aku tahun 2019 masih itu. Kalau ada teman aku datang, aku masih itu. Oh, Masih aku ajak-ajak. Enggak lah, aku oke, enggak oke, enggak oke. enggak segitunya enggak. Oke. Tapi ada niatan pingin kerja kayak misalnya jadi waiter kah? Atau nggak tahu Pingin, gitu? pingin. Pingin tapi nggak boleh. Jadi aku kan ada beasiswa di sini. Jadi sebenarnya beasiswa itu ngelarang untuk part time gitu. Nggak boleh part time sebenarnya. Oh, ini dapat Gitu. beasiswanya dari pemerintah Jepang atau Indonesia? Perusahaan. Dari perusahaan Jepang. Oh, tapi nanti bakal langsung di-hire nggak? Enggak. Justru yang lucu itu kayak beberapa alumni beasiswa aku daftar ke perusahaan beasiswa aku ditolak apa kayak nggak diterima gitu. Kok, terus apa gunanya mereka ngasih beasiswa kalau nggak ngasih fast track? At least eh internship lah, at least. aku nggak tahu apa gunanya. Cuma kayaknya aku nggak tahu sih. Kayak kalau katanya sih buat persahabatan industri Jepang aku juga nggak tahu. Perusahaannya apa sih, Jar? Mitsui, Mitsui itu di perusahaan apa ya? perusahaan apapun, Apapun. banyak 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 bidangnya, Mesin. banyak bidangnya kak. Ada, jadi kayak Mitsui itu ada bank juga, ada
banyak banget. Kalau nggak salah ada Oh, 7 materi, apa? 7 bidang gitu. Aku oh, sendiri juga bingung. Soalnya gini, mereka tuh cari orang yang apa? Yang mau nanti kedepannya berkontribusi untuk Indonesia gitu kan. iya. Itu bersyaratnya cuma itu doang. Jadi lulus juga nggak di hire. Aku juga bingung mereka dapat untung dari mana. Untungnya apa mereka ngasih beasiswa ini aku juga nggak tahu. Berarti buat ini CSR doang kali. Maybe CSR, Oh, oke maybe. oke oke. Berarti tapi kalau misalnya dia ngomongnya ngasih beasiswa nyari orang-orang yang nanti bisa berkontribusi ke Indonesia, kamu juga ada kewajiban gitu hitam di atas putih untuk balik lagi ke Indonesia gitu kayak kayak LPDP Nggak misalnya. ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada kewajiban itu. Oh, enak dong. Ya bisa dibilang enak. Kalau EPDP sekarang gimana sih EPDP? EPDP emang ada Aku hitam atas putih itu? nggak tahu sih, tapi kayaknya LPDP tuh bukan nggak tahu ya, aku nggak tahu ini. Mungkin teman-teman di sini bisa ngoreksi. Tapi zaman dulu banget teman-teman aku baru mulai angkatan-angkatan awal, kayak mereka Hmm. di-emphasizing katanya ya, pas interview, nanti kamu pingin kontribusi apa gitu, apa yang pingin kamu lakukan setelah dapat Uh, degree uh, ini uh. gitu-gitu loh. Jadi mungkin ada, at least ada pressure itu morally untuk kayak lu harus balik lagi ke Uh. Indonesia gitu. Ya pastinya kayak gitu sih. Kan EPDP kan beasiswa dari